Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga yang akan membahas bahasan materi ke-10, yaitu tentang prinsip-prinsip pengidentifikasikan risiko. Yang akan dibahas oleh anggota kelompok yaitu ada Lukman Fitra, Reva Anugrah, Sinta Alfiani, Yayang Trismawati, dan Zidan Fatur Rahman. Oke, langsung kepada pembahasan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pengertian identifikasi risiko. Identifikasi risiko menurut Darmawi merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hitung, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena proses inilah semua risiko yang ada atau yang kemungkinan terjadi suatu proyek harus diidentifikasikan. Untuk yang selanjutnya yaitu materi pengertian daftar kerugian potensial. Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Kegiatan pengidentifikasian adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Sebab seorang manajer yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian potensial tersebut. Adapun yang harus dilakukan oleh manajer mencakup: yang pertama, membuat daftar atau checklist semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis atau perusahaan apapun. Yang kedua, dengan pendekatan yang sistematis mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang dapat menimpa perusahaannya. Sedangkan manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko antara lain: yang pertama, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Yang ketiga, sebagai bahan perbandingan dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar. Klasifikasi kerugian potensial. A. Kerugian atas harta kekayaan yang meliputi 1. Kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, yaitu gedung terbakar, peralatan yang dicuri. 2. Kerugian yang tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya, rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsinya alat pendingin akibat gardu listriknya rusak disambar petir. Ketiga, kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. B. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan penumpangnya. C. Kerugian personil adalah kerugian akibat peril yang menimpa orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk keluarganya. Contoh, kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan. Kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai metode pengidentifikasian risiko. Yang pertama yaitu menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis risiko. Dari jawaban-jawaban terdapat
pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematika tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasional perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan laporan keuangan. Maksudnya dengan menganalisa neraca laporan dan catatan pendukung akan dapat diketahui atau diidentifikasi semua harta kekayaan, hutang piutang, sehingga dengan merangkai laporan tersebut berdasarkan ramalan-ramalan, maka anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang. Yang ketiga itu membuat flow chart aliran barang mulai dari bahan mentah sampai di barang jadi. Dapat diketahui risiko-risiko yang dapat dihadapi pada masing-masing tahapan. Dari flow chart tersebut akan mendapat identifikasi kemungkinan kerugian pada masing-masing tahapan, kerugian potensial yang dapat terjadi diantaranya yaitu kerugian berupa harta kekayaan, kerugian yang menyangkut liability, dan kerugian personil. Maksudnya kekayaan harta, barang rusak, barang hilang di gudang, barang rusak karena kesalahan proses. Yang kedua yaitu kerugian penyangkut liability, yaitu tuntutan konsumen karena barang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terus kerugian personil, yaitu seperti kecelakaan kerja yang terjadi dalam pabrik pada karyawan. Yang selanjutnya yaitu dengan inspeksi langsung di tempat, artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung perusahaan sehingga dapat memeriksa pengamatan itu, manajer akan dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan. Terus yang selanjutnya yaitu mengadakan interaksi dengan departemen bagian dalam perusahaan. Adapun cara yang dapat ditempuh yaitu yang pertama dapat mengadakan kunjungan ke departemen bagian-bagian yang dapat saling pengertian antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu dapat menerima, mengevaluasi, memonitor, dan menanggapi laporan dari departemen akan dapat meningkatkan pemahaman tentang aktivitas dan risiko yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu mengadakan interaksi dengan pihak luar, artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan atau perusahaan-perusahaan lain, terutama pihak yang membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. Yang keempat, melakukan analisa. Akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Contoh seperti rekan tidak dapat memenuhi kewajiban denda, keterlambatan memenuhi kewajiban. Yang selanjutnya yaitu membuat dan menganalisa catatan statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang pernah diderita. Dari catatan itu akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko. Di samping itu, dari catatan tersebut akan dapat diketahui penyebab, lokasi, jumlah, dan variabel risiko lain yang perlu diperhitungkan dalam upaya penanggulangan risiko. Yang terakhir yaitu mengadakan analisa lingkungan yang dapat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko, seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa. Untuk melakukan pekerjaan itu, seorang manajer tidak dapat melakukan sendiri. Manajer bisa menugaskan anak buahnya atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti konsulat manager, broker asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi, dan sebagainya. Sekian.